adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi hari ini, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Semuanya udah siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau panggil Tuhan di ibadah kita hari ini. Kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita angkat penyembahan kita, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntut, memimpin, menuntut setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, Kak Grace mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kembali kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menuntun kami, memimpin kami di sepanjang minggu hingga hari ini kami ada, dan Tuhan pertemukan kami ibadah hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji, kami akan meninggikan nama Tuhan, dan kami mau panggil Yesus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami. Pimpinlah ya Tuhan, dan Engkau saja yang ada di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Siapa yang di sini sudah siap untuk memuji Tuhan, angkat tangannya. Wah, semuanya udah siap untuk memuji Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan, amin. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan, sebab kasih Tuhan lebih tinggi dari segala-galanya, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam hutan, di dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus.
Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya, kasih Yesus. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Haleluya, kita masih mau memuji Tuhan. Kalau tadi kita katakan bahwa kasih Yesus itu lebih tinggi dari apapun, sekarang bahwa kasih Yesus itu lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Wah, itu adalah kasihnya Yesus. Kasih Yesus indah, oh indah. Langsung adik-adik, mendengar keputusannya, menunjukkan Tuhan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi,
langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Haleluya. Tadi kita katakan bahwa kasih Yesus itu indah. Oh, indah. Nah, sekarang siapa yang percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus masa depan kita penuh harapan? Angkat tangannya. Wah, semuanya percaya bahwa di dalam Yesus ada masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Kita angkat lagi pujian dulu ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Oh, takkan pernah ku ragu dan berharga di matanya. Bukan terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya Tuhan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjadi hidupku, asal ku tetap setia memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu dan berharga di matanya. Bukan terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjadi hidupku, asal ku tetap setia memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjadi hidupku, asal ku tetap setia memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan lewat pujian kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan jadikan kita anak yang manis, anak yang baik saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, pendengaran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya dengan baik.
Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, benar ya Bapa, biarlah Engkau menjadikan kami sebagai anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang dengar-dengaran saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Yesus untuk hadir di tengah-tengah kami saat ini, untuk memberikan kami hati yang baik, pikiran yang baik, pendengaran yang baik saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dari hari ini kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam kasih Kristus. Kalau kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus yang berlaku dalam kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih, untuk kali ini kakak akan mengajak adik-adik merenungkan kehidupan seorang tokoh
yang disebutkan di Alkitab, tokoh seorang perempuan ya, seorang ibu ya, yang bernama Ibu Tabita, atau dalam bahasa Yunani Ibu Dorcas ya. Nanti kakak jadi sering nyebut nama Dorcas ya, yaitu sama dengan Ibu Tabita ya. Nah, ayat referensinya kisah Ibu Dorcas itu siapa ya, dan apa yang patut kita teladani dan bagaimana kehidupannya itu kita bisa lihat ya sebagai ayat referensi di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Dan ayat hafalan nih untuk untuk perenungan ini adalah Roma 11 ayat 36 ya. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul, adik-adik ada di mana? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Perjanjian Baru. Oke ya, kakak mulai ya, baca Alkitab 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ibu Tabita hidup ya, hidup kembali ya. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, di situ kita lihat kisah yang indah dari seorang Ibu Dorcas ya, atau juga dikenal Ibu Tabita ya. Di mana di sini dituliskan bahwa Ibu Dorcas itu adalah seorang murid Tuhan ya. Ya, tujuan dari seorang murid Tuhan adalah hidup sama seperti Tuhan ya. Maksudnya meneladani Tuhan. Jadi dalam hal ini kita lihat ayat 36 itu banyak sekali dituliskan, ibu ini banyak sekali berbuat baik. Banyak itu artinya bukan sekali 2 kali, tapi banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Sedekah itu artinya memberikan pertolongan kepada orang, secara singkat ya, artinya dia secara simple, itu artinya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan tanpa menuntut balas jasa, tanpa menuntut pamrih atau balas jasa, secara sukarela ya, secara suka. Jadi Bu Dorcas banyak sekali ya memberikan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita lihat di situ bahwa Ibu Dorcas yang pada saat meninggal dikelilingi oleh janda-janda yang memperlihatkan baju yang dijahitkannya. Di situ kita lihat bahwa Ibu Dorcas menjahitkan baju ya bagi janda-janda yang tidak mampu ya di kota Yope ya. Jadi banyak sekali berbuat baik. Berarti di situ kita lihat juga banyak para ibu janda itu berarti bukan cuma seorang ibu, tapi banyak ibu ya. Nah, adik-adik bisa lihat di situ ya, baca di situ, kita ambil kesimpulan dari yang tertulis di ayat tersebut. Nah, Ibu Dorcas banyak berbuat baik ya, membantu menjahitkan baju bagi janda-janda yang tidak mampu. Lalu kemudian Ibu Dorcas meninggal ya, tentunya para janda sedih ya, karena pastilah doa para janda itu, maksudnya para orang yang sudah ditolongnya itu pasti Ibu Dorcas itu hidup terus berumur panjang. Nah, pada saat Ibu Dorcas meninggal, mereka sedih semua, dan kemudian Petrus datang berdoa, lalu Ibu Dorcas bangkit dari kematian, dan peristiwa kebangkitan dari kematian Ibu Dorcas itu tersiar ya di seluruh kota Yope, dan banyak orang percaya kepada Tuhan, dan peristiwa ini memuliakan Tuhan ya. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana ya kita ambil ya intisari dari kisah para Rasul 9 ayat 36 ayat 42 ini. Nah, kita lihat apa nih yang kita ambil. Nah, yang kita ambil adalah teladan Ibu Dorcas ya. Ada 3 hal penting yang adik-adik perlu catat atau perlu ingat
dari teladan Ibu Dorcas ya, dari ayat yang dari bacaan di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42 ya. Adik-adik boleh catat atau nanti adik-adik putar rekamannya lagi ya. Nah, itu ya. Adik-adik boleh catat ya atau adik-adik putar rekamannya untuk didengarkan kembali kemudian dicatat ya. Nah, sekarang kakak mulai nih poin pertama. Di ayat 36 dituliskan bahwa Dorcas itu adalah murid Tuhan Yesus murid Tuhan Yesus. Jadi kakak di sini hal poin pertama yang kita lihat adalah satu, Ibu Dorcas adalah murid Tuhan Yesus yang sejati ya, yang meneladani perbuatan gurunya ya. Siapa? Perbuatan Tuhan Yesus ya. Perbuatan Tuhan Yesus yang selalu berbuat kebaikan ya. Jadi perbuatan Tuhan selalu mau berbuat menabur kebaikan. Nah, Ibu Dorcas juga banyak berbuat kebaikan ya. Jadi kalau seorang murid itu meneladani gurunya, banyak proses, banyak hal, dan kemudian meniru ya apa yang gurunya lakukan. Nah, di sini kita lihat di ayat 36 ditulis ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Ya, Tabita atau bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, kita lihat ya. Sebagai murid Tuhan, dia belajar pada Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan kebaikan dan suka menolong orang yang membutuhkan ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi pertama adalah murid Tuhan Yesus ya. Yang kedua ya, kita lihat dulu nih di sini ya. Di sini kita lihat bahwa dituliskan bahwa di situ Ibu Dorcas membantu atau menjahitkan baju para janda tidak mampu ya. Berarti Bu Dorcas ini bisa ngejahit dong ya, mempunyai keterampilan atau keahlian menjahit. Iya. Jadi Bu Dorcas ini memaksimalkan keahlian atau keterampilannya dengan tujuan berbuat baik ya, dengan tujuan berbuat baik membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini Bu Dorcas menjahitkan baju para janda-janda yang tidak mampu. Dulu kalau janda-janda tidak mampu artinya jandanya yang tidak mampu ya, tidak mampu membeli baju, tidak mampu menjahitkan baju. Sama seperti sekarang kalau kita jahit baju kita bayar, kita beli bahannya, tapi Bu Dorcas membantu ya menjahitkan baju mereka ya. Nah, jadi di sini kita lihat kalau seseorang penjahit itu ya, pastilah ya untuk mau bisa ngejahit itu butuh keahlian itu pastilah dia pasti ada sekolahnya atau ada proses belajarnya. Sekarang juga kan seorang tukang jahit nggak bisa ujuk-ujuk, langsung bisa jahit. Kakak langsung bisa jahit. Ujuk-ujuk langsung bisa jahit, masukin jarum. Kakak sendiri juga nggak bisa jahit loh. Masukin jarum, kecil, kita masukin jarum kecil, tapi Bu Dorcas bisa jahit. Nah, dulu itu mungkin kalau sekarang kan ada mesin jahit yang elektrik ada, yang pakai komputer ada. Nah, kalau dulu itu pakai tangan ya. Berarti ada tahu dong bagaimana betapa jelimetnya kalau ngejahit satu jubah. Jadi kalau di zaman dulu bajunya nggak kayak sekarang. Kalau di Israel itu kan ada musim dingin ya. Nah, kalau pada saat musim dingin kan pasti butuh baju berlapis-lapis. Bagaimana Bu Dorcas menjahitkan satu orang baju yang berlapis-lapis itu? Bagaimana susah sekali menusukin jarumnya. Kakak aja masukin ke lubang jarum itu benang ke lubang jarum aja dulu sulitnya. Nah, Bu Dorcas bayangkan banyak menjahitkan baju para janda-janda. Coba bayangin ya bagaimana keterampilan Bu Dorcas itu yang tentunya pastinya dia latihan, pastinya dia mendapatkan keterampilan itu dengan tidak mudah mendapatkan keterampilan itu. Namun ya adik-adik, Ibu Dorcas ya memberikan keterampilan yang dia punya yang didapatkan tidak mudah ya pada saat itu ya untuk membantu orang yang butuh pertolongan, untuk membantu janda-janda, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Jadi Bu Dorcas itu disitulah hebatnya, teladan yang kita patut tiru ya. Bu Dorcas itu memberikan semua keterampilannya atau keahliannya untuk membantu para janda-janda, menjahitkan baju para janda-janda. Nah, adik-adik kalau punya keahlian apa, keterampilan apa ya,
Ya, kalau kita sebagai pelayan Tuhan, mari kita gunakan keterampilan atau keahlian kita ya untuk melayani Tuhan sama seperti Ibu Dorcas. Jadi itu adik-adik kita patut tiru sikap dari Ibu Dorcas. Satu, murid Tuhan. Murid Tuhan itu bagaimana dia belajar ya mengikuti gurunya ya untuk terus berbuat baik ya, melakukan kebaikan. Yang kedua, dia mempunyai keahlian nih, kepintaran. Dia punya kepintaran apa? Ya mungkin bukan menjahit. Nah, gunakanlah untuk melayani Tuhan. Seperti Ibu Dorcas juga menggunakan keahlian atau kemampuannya itu untuk melayani Tuhan. Nah, itu sama ya. Untuk melayani Tuhan dalam hal ini Bu Dorcas berbuat baik ya. Ya, menjahitkan baju ya para janda-janda ya yang tidak mampu pada zaman itu. Nah, dan itu kita udah ada 2 poin ya. Kita ada 2 poin yang kita lihat dari cerita tentang teladan Ibu Dorcas semasa Ibu Dorcas hidupnya ya. Jadi satu, ya murid Tuhan, meneladani perbuatan Tuhan. Yang kedua itu ya tentunya berbuat baik. Yang kedua itu memakai semua keahlian, kemampuannya ya untuk berbuat baik ya, untuk melayani Tuhan. Nah, kita lihat yang ketiga nih, itu semasa hidupnya Bu Dorcas ya, semasa hidupnya dia pelayan Tuhan yang setia ya. Banyak orang yang sayang sama Ibu Dorcas, kakak yakin itu banyak sayang sama Ibu Dorcas ya. Yang ketiga itu Ibu Dorcas itu menjadi saksi Kristus bukan hanya pada saat hidup. Tadi pada saat hidup itu dia itu banyak berbuat baik ya, banyak berbuat baik ya kan kepada janda-janda. Di situ di ayat 36 banyak melakukan kebaikan dan suka memberi sedekah dan menggunakan kemampuannya ya, keterampilannya ya untuk melayani Tuhan. Yang ketiga ya, menjadi saksi Kristus bukan hanya dalam kehidupannya bukan hanya pada saat dia hidup, tapi juga ya pada saat Ibu Dorcas meninggal dan kemudian bangkit kembali ya. Itu semua karena Tuhan ya adik-adik. Jadi semasa hidupnya Bu Dorcas memuliakan Tuhan. Nah, peristiwa yang ketiga, peristiwa kebangkitan Ibu Dorcas itu juga memuliakan Tuhan. Jadi ada 3 hal ya. Tadi Bu Dorcas satu, murid Tuhan yang sejati, meniru perbuatan gurunya, berbuat baik terus ya tanpa pamrih menolong orang. Yang kedua, memaksimalkan kemampuan atau keterampilannya ya untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus ya. Menjadi saksi Kristus itu bukan hanya dalam kehidupannya saja ya, bukan dalam kehidupan pada saat dia hidup tadi berbuat baik, tapi juga pada saat kebangkitannya dari kematiannya. Pada saat kebangkitan dari kematian itu kita bisa lihat itu di ayat 42 ya. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan ya. Percaya kepada Tuhan berarti semuanya tuh ngelihat perbuatan Tuhan tuh ajaib ya. Di situ tuh Tuhan dimuliakan ya. Jadi ada 3 hal ya adik-adik yang kita lihat dari kehidupan Ibu Dorcas ya. Bagaimana kalau kita sebagai anak Tuhan, murid Tuhan ya, yang setia melayani Tuhan ya. Tuhan tuh dimuliakan bukan hanya pada saat Ibu Dorcas hidup ya, Ibu Dorcas berbuat baik ya kan. Pada saat Ibu Dorcas meninggal dan kemudian Petrus berdoa dan bangkit kembali, nah orang juga melihat kemuliaan Tuhan yang sangat pada Ibu Dorcas tersebut ya. Jadi kemuliaan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan Ibu Dorcas ya, karena Ibu Dorcas benar-benar ya murid Tuhan yang sejati dan melayani Tuhan dengan setia ya. Jadi kita juga ya adik-adik yang terkasih, kalau sebagai anak-anak Tuhan juga kita harus tetap setia ya melayani Tuhan, berbuat baik ya, meniru Tuhan Yesus, meniru kehidupan, meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan. Jadi berbuat baik ya, seperti kata di firman Tuhan di Alkitab ya, di Alkitab di situ kan semua tuliskan adik-adik, tidak boleh dan harus berbuat baik, mengasihi orang ya. Nah, jadi Bu Dorcas di sini kita lihat banyak berbuat baik di ayat 36 dan memberi sedekah ya adik-adik, di situ kita lihat ya. Dan kemudian setelah dia meninggal pun dia bangkit kembali ya, atas kuasa Tuhan.
Nah, adik-adik yang terkasih, maukah kita tetap setia ya melayani Tuhan ya, menggunakan seluruh kemampuan yang kita ada, menggunakan seluruh keahlian atau keterampilan kita ya, yang kita miliki ya untuk melayani Tuhan. Nah, semua juga sama, pastilah ada hambatan ya, ada sesuatu hal yang, aduh, aku gimana ya mau pakai, aku bisa menyanyi nih, tapi aku malu ya, suaraku kecil-kecil gini. Tapi kalau adik-adik latihan itu bisa jadi adik-adik nanti singer atau jadi kur ya untuk melayani Tuhan, atau adik-adik menulis ya, adik-adik bisa menulis tentang cerita Tuhan ya. Adik-adik semuanya banyak ya, adik-adik memakai keahlian atau keterampilan ya, apa yang Tuhan beri di adik-adik ya. Nah, Bu Dorcas, keahlian dan keterampilan yang ada di dia itu semua dia berikan ya untuk Tuhan kembali ya. Oleh karena itu nih, semuanya itu berdasarkan cerita-cerita yang kita lihat itu, kakak ini mengambil ayat hafalan nih, ayat hafalannya kita nih sekarang nih, ayat hafalannya kita di Roma 11 ya. Jadi kita lihat bagaimana Bu Dorcas setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, meniru perbuatan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, berbuat baik, melakukan melayani Tuhan dengan memberikan semua ya, menggunakan semua keterampilannya yang dimilikinya, sehingga Tuhan itu dimuliakan juga dalam kehidupannya, dan juga dia bangkit, dan dalam juga kematiannya, kemudian kebangkitannya dari kematiannya itu. Orang melihat kemuliaan Tuhan di situ semua. Jadi orang banyak percaya ya. Banyak percaya mendengar yang di ayat 42, banyak percaya mendengar kisahnya Ibu Dorcas tersebut. Nah, adik-adik, dari semua ini kakak akan mengambil ayat hafalan. Tadi kakak bilang kita akan buka di Roma 11 ayat 36 ya. Nah, Roma 11 ayat 36 ini adik-adik, ayo kakak mau tahu masuk perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian baru. Oke, Roma 11 ayat 36. Oke. Mari kita baca sama-sama, semuanya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Ya, kita ulang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu adik-adik. Jadi sekian renungan kita tentang tokoh seorang ibu ya, namanya Ibu Dorcas atau juga disebut Ibu Tabita, di mana Ibu Tabita tadi banyak sekali berbuat baik karena Ibu Tabita percaya, berharap kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan ya, saat itu melakukan perintah Tuhan ya, meniru apa yang Tuhan lakukan. Kedua, menggunakan keahliannya untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menjadi saksi Kristus, bukan hanya pada saat Ibu Dorcas hidup, tapi juga melalui kebangkitannya, melalui kematian kemudian bangkit kembali ya, sehingga ayat 42 itu semua peristiwa ini tersebar. Jadi kebangkitannya Dorcas tersebar di seluruh Yope dan di kota Yope ya, dan semua orang menjadi percaya kepada Tuhan ya, semua orang menjadi percaya Tuhan mendengarkan berita tersebut ya. Ya, itu aja. Jadi itu renungan yang kakak bisa sampaikan kepada adik-adik. Jadi tolong diingat ya, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan tetap setia melayani Tuhan ya, gunakan apa yang kita mampu, keterampilan kita, keahlian, karena semuanya dari Tuhan. Ibu Dorcas juga belajar menjahit juga, kakak yakin semua kesempatan, kepinteran maupun apapun, proses apapun yang dilalui itu semua karena kekuatan dari Tuhan, dan Ibu Dorcas menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi sesuai dengan ajaran dari gurunya. Siapa? Tuhan Yesus ya, sama seperti kita. Tuhan Yesus Kristus adalah idola kita, panutan kita. Jadi kita melakukan semua kehidupan kita ya,
Apa kita tiru teladan kita siapa? Tuhan Yesus. Sama seperti Ibu Dorcas ya. Jadi adik-adik sekian, tapi tolong diapalin ya, Roma 11 ayat 36 ayat hafalannya ya. Dan ayat referensinya adalah Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42 ya adik-adik. Oleh karena itu kakak tutup dulu nih sekarang renungannya ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa ada, semua karena kuat kuasa kasih anugerah Tuhan Yesus yang setia kepada kami. Tuhan Yesus, saat yang indah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan tentang seorang wanita yang bernama Tabita, atau disebut juga Ibu Dorcas, di mana dia dalam kehidupannya juga memuliakan Tuhan, berbuat baik, melakukan perintah Tuhan, memakai segala kemampuannya untuk melayani Tuhan dan berbuat baik, dan juga dalam kehidupannya menjadi saksi Kristus juga itu, dan juga di dalam kematian dan kebangkitannya juga menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih itu semua Tuhan Yesus. Kalau kita melihat contoh dari Ibu Dorcas, Tuhan Yesus dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, baik dalam kehidupan Ibu Dorcas maupun dalam kebangkitan dari kematiannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kisah ini Tuhan Yesus. Biarkan kisah ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah berlipat kali ganda. Terima kasih, ampuni kami akan segala dosa dan salah kami. Mungkin kami main-main dalam tadi baca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan Yesus, ataupun kami Tuhan dalam membawakan firman Tuhan, mungkin ada yang salah ngomong Tuhan Yesus, atau dalam salah pikiran, nanti kami ampuni dalam nama Yesus. Ampuni dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami juga kan segala dosa dan salah kami, perbuatan sengaja Tuhan dalam kehidupan kami, dan bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bungkus kami dan keluarga besar kami dengan kuasa darah Tuhan yang kudus. Dan juga Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, sekolah kami, orang tua kami, kesehatan kami, pelayanan kami, dan juga pekerjaan kami semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Kakak undang semuanya kita kembali lagi melipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami yang mendengar. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditaburkan menjadi benih di dalam kehidupan kami, benih yang baik ya Tuhan, agar kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan, dan setiap anak-anak yang mendengar menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang taat, anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami hari ini, dan kami mau mengakhirinya. Biarlah Tuhan tetap terus menyertai kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai kami, dan pertemukan kami di ibadah kami selanjutnya Tuhan dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan menjadi doa kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin.